Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada untuk menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang arahnya masih seperti ini ya. Per video ini dibuat teman-teman kalian bisa melihat sendiri, oke. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman nggak usah panjang kali lebar, langsung saja kita akan membahas Luna Klasik lagi, dimana untuk hari ini ya teman-teman memang dia mengalami penurunan yang lumayan ya, di sampai area di kepala 36 37 ya, di 36 37 dan sekarang sudah di area 38 31 ya. Udah ada kenaikan sedikit walaupun di sini memang minus 4,26% per video ini dibuat. Oke, nah di sini teman-teman ada beberapa informasi yang cukup menarik untuk si Luna Klasik ini teman-teman, apalagi untuk kedepannya untuk perkembangan daripada si Luna Klasik. Oke, kalau kita lihat dari akun Twitter Knowledge ya teman-teman, kalau kita lihat di sini. Oke, di sini ada 9 hari sampai pembakaran pajak on-chain ya, sampai tanggal 20 nanti. Sisa waktu 9 hari karena memang selisih 1 hari antara di Indonesia dan di luar sana gitu teman-teman. Di Indonesia tanggal 20, di sana masih tanggal 19. Dan saat ini tanggal 12, di sana masih tanggal 11 gitu teman-teman. Jadi selisih 1 hari, oke. Oke, terus poin kedua, pertukaran seperti Binance OKX telah tambahkan perdagangan margin, conversion dan berjuang untuk tempat pertama. Oke, nah jadi untuk Binance dan OKX ya teman-teman, kita bahas ke Binance. Untuk Binance memang untuk berkelanjutan tentang Luna Classic ya, udah beberapa fitur yang dikembalikan lagi gitu untuk si Luna Classic ya di platform Binance, seperti konversi dan pairing USDT yang sudah ada lagi. Nah seperti itu teman-teman, ini bukan untuk membantu burn, tapi ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Binance yang diterapkan ke Luna Classic. Ini cukup bagus juga. Contohnya kayak konversi, di mana konversi untuk Luna Classic ini sangat minim teman-teman. Saya tadi sudah nyoba ya, iseng-iseng gitu ya kan. Dimana konversi tersebut kan biayanya 0 ya, biayanya 0. Oke, di situ saya coba ya, minimal kalau pakai USDT teman-teman itu cuma 1 USDT minimal ya, minimal 1 USDT kalian bisa mengcompare USDT kalian menjadi launch. Nah seperti itu fungsinya konversi ini, bukan untuk membantu burn ya teman-teman, melainkan untuk membantu orang-orang ini membeli aset Luna Classic dengan minimal ya, sangat minim sekali, dan membantu menghold atau mengurangi peredaran supply, kurang lebih seperti itu. Dimana kalau kalian membeli di spot Binance minimal kan $10 ya kan, tapi kalau kalian melalui konversi ini teman-teman ya, itu $1. Kalau nggak salah tadi saya coba $1. Kalian bisa coba ya pakai USDT loh ya, karena setiap aset itu ketika kalian ingin compare ke Luna itu beda-beda. Kalau saya tadi coba pakai USDT itu $1 minimalnya. Jadi ketika kalian punya sisa saldo di Binance entah $3, $4 atau $5, di bawah $10 lah, kalian bisa compare ke Luna ya. Beda aset, beda koin, juga beda compare ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini cukup positif juga walaupun tidak mengulangi burn, tapi menambahkan orang-orang ini biar bisa ngenahan Luna Classic itu biar masuk gitu teman-teman, alias sistemnya kayak mencari holder ya, seperti itulah kurang lebihnya teman-teman ya, sedikitnya. Oke. Terus di sini Max Twitter Space Talk Show pada 13 September jam 12 siang. Oke, ini dari Max. Nah, kalau dari Max, kalau di Max ya teman-teman, ini kan proses pembakaran sudah berlangsung. Oke, untuk Max Twitter ini Space Talk Show pada tanggal 13 September jam 12 siang. Oke ya, ini ya Max Twitter Space Talk Show, akan ada pembicaraan lah ya untuk Max ya, di perihal pembahasan Terra Luna Classic. Oke, kalau untuk Max ya, kalau kita lihat dari sini teman-teman, mana pembakaran Max Global. Nah, ini sampai tanggal 12 ya, hari ini teman-teman ya. Oke, pembakarannya ini teman-teman ya, hari pertama kan waktu itu 11 juta, hari kedua 14 juta sekian, hari ketiga agak ada kenaikan 22
juta sekian ya kan. Hari keempatnya ini adalah saat-saat dia naik tinggi, volume transaksinya gila-gilaan ya, seperti itu teman-teman ya. Dan dia mencapai apa ya, bisa melebihi Bitcoin ya untuk volumenya seperti itu waktu itu ya. Jadi pembakaran cukup tinggi yaitu 71 juta seperti itu teman-teman. Dan di sini hari berikutnya agak turun di 35,7 juta, hari berikutnya naik di 56,6 juta, hari berikutnya lagi turun di tanggal 10 51,3 juta ya kan, terus di tanggal 11 turun lagi di 30,5 juta, dan di tanggal 12 hari ini turun di 19,4 juta. Kenapa turun ya? Karena harga daripada Lunch Classic juga ikut turun gitu teman-teman ya, volume juga ikut turun gitu, jadi ya wajar lah pembakaran ini juga ikut menurun. Oke, ini dari Max Global ya, dan ini akan terus berlangsung sampai tanggal 17 nanti teman-teman untuk pembakaran di akun Spot Max ya teman-teman, seperti itu. Dan setelah tanggal 17 ini akan berakhir. Nah, nanti ketika sudah proposal itu sudah lolos atau sudah on-chain tanggal 20, maka si Max ini akan mempertimbangkan lagi sesuai permintaan dari komunitas ya, bukan komunitas sih, user dari Max Global ya. Timbal baliknya gimana, positif nggak, mendukung nggak jika dilakukan lagi seperti itu. Dan jika timbal baliknya positif, maka Max Global ini tidak menutup kemungkinan akan meneruskan pembakarannya lagi. Oke, mantap jiwa ya kan. Nah, selain dari ini teman-teman, coba kita kembali lagi ke akun Twitternya tadi, dimana kalau kita lihat di sini ya teman-teman, Prims Protocol ingin kembali ke Terra Classic ya. Prims Protocol ini teman-teman, Terra menggabungkan perbaikan bug dalam kode tarif pajak. Oke ya. Jadi Prims Protocol ini ingin kembali ke Terra Classic lagi gitu teman-teman ya. Dan di sini poin ke-6 adalah Terra menggabungkan perbaikan bug dalam kode tarif pajak. Oke, jadi perbaikan di apa ya, bug dalam kode tarif pajaknya biar tidak ada masalah, tidak ada kendala ke depannya. Oke, ini cukup positif juga dan Prims Protocol ini ya teman-teman. Nah, untuk Prims Protocol ini teman-teman ya, protokol Devi Prims mempertimbangkan kembalinya ke Terra Classic Launch ya, seperti itu. Dan di sini dijelaskan juga nih dalam sebuah tweet pada hari Minggu, protokol Prims mengindikasikan bahwa mereka mungkin tertarik untuk kembali ke jaringan Terra Classic. Wow ya, jadi setelah ada apa ya, bisa dikatakan komunitas daripada Terra Luna Classic ini menggebu-gebu lah ya kan, untuk mengurangi sisa supply-nya ya, biar semakin menipis sampai 10 miliar ya kan. Disitulah ya pajak ini diterapkan dan sebagainya, dan sekarang dalam tahap pengaktifan seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat setelah komunitas menerapkan, mereka mungkin tertarik untuk kembali ke jaringan Terra Classic. Setelah komunitas menerapkan proposal pengurangan pajak 1,2% pada transaksi Luna Classic Launch on Chain. Nah, jadi setelah proposal 1,2% ini aktif secara on chain, itu ya ini tadi namanya apa nih? Prima ya, Prima ini akan kembali lagi ke dalam Luna Classic gitu teman-teman. Nah, kapan on-chainnya? On-chainnya nanti tanggal 20 September teman-teman ya. Kita tunggu saja kabar baiknya. Dan di sini dari Prims Protocol, siapa yang ingin melihat Prims Protocol bekerja kembali di Terra Classic setelah proses pembakaran berubah, Prims menulis dalam upaya untuk mengukur minat pengguna. Oke, nah ini langsung dari akun Twitter Prims Protocol ya teman-teman. Dia mengutarakan hal seperti itu ya. Jadi di sini tersebut bahwa Prims adalah salah satu protokol desentralisasi keuangan DeFi ya, jaringan Terra yang paling populer. Oke, wow, mantap jiwa kan ya. Jadi secara perlahan ya kan, mereka yang dulu meninggalkan Terra Luna Classic satu persatu mulai datang lagi, mulai kembali lagi, dan mulai masuk lagi gitu, tapi secara perlahan-lahan ya teman-teman, seperti itu. Oke. Terus di sini kalau kita lihat ya, menawarkan token hasil cair pada token di sini ya, ini dari Prims Protocol. Oke. Protokol derivatif memungkinkan pengguna untuk mengelola resiko dengan cara yang lebih hemat modal, menawarkan token hasil cair pada token Luna yang dipertaruhkan pada puncaknya. Sebelum ekosistem Terra runtuh, Prims memiliki sekitar 800 juta dolar dalam total value locks TVL 70 juta US dollar. Wow, gila ya, total value-nya cukup tinggi juga gitu teman-teman, di mana 70 juta US dollar ini
dalam likuiditas dan 3 miliar dolar dalam volume perdagangan tahunan. Wow, ini cukup luar biasa kalau menurut saya teman-teman, di mana total value-nya tinggi ya kan, dan 3 miliar dalam volume perdagangan dalam setahunnya mendapatkan volume perdagangan 3 miliar dolar teman-teman. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini kalian bisa membaca-baca lagi intinya ya, intinya dalam video ini ya teman-teman. Jadi secara perlahan mereka itu mulai datang kembali ya, datang perlahan-perlahan. Contohnya kayak Binance ya, mulai menerapkan fitur-fitur yang ada di Binance ya, satu persatu mengembalikan fungsinya dulu yang sebelum terkena di pack kayak gitu teman-teman. Itu salah satu contoh dukungan juga dari Binance ya, yang dimana walaupun dukungan tersebut belum berdampak terhadap sistem burn daripada Luna Classic, tapi setidaknya itu berdampak dari segi pengurangan karena dipegang orang gitu teman-teman ya. Mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.